Welcome to Novel Update. Demi menolong Kevin, Bianca pasti akan mengorbankan segalanya. Justru karena perhatiannya inilah Bianca akan semakin mudah terkena jebakan. Mengingat hal ini, Luther segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon Bianca. Namun anehnya, Bianca sama sekali tidak menjawab. Kenapa? Nggak ada yang menjawab. Kalau begitu, sepertinya keluarga Sunario sudah mulai bertindak. Maple berkata dengan penuh arti, "Dokter ilahi, waktunya saat mendesak saat ini. Kamu hanya punya dua pilihan. Satu, pergi ke rumah itu untuk menangkap pelaku. Kedua, pergi menolong Bianca. Kamu nggak bisa melakukan dua-duanya, jadi pilihlah salah satu. Hanya anak kecil yang melakukan permainan pilihan seperti itu. Aku mau kedua-duanya." Sambil berbicara, Luther memberi isyarat keluar jendela. Dalam sekejap, kepala pengawal rahasia yang bernama Esther membawa pasukannya ke dalam restoran. "Tuan Luther, ada perintah apa?" tanya Esther dengan hormat. "Ini adalah tempat persembunyian pelaku. Bawa orangmu ke sana untuk menangkapnya," kata Luther sambil menyerahkan alamat tersebut. "Bagaimana dengan Anda, Tuan Luther?" tanya Esther. "Ada hal lain yang harus kutangani. Kalian cepat berangkat," desak Luther. "Baik." Esther tidak berani menunda-nunda. Dia langsung membawa pasukannya untuk pergi ke tempat yang disebutkan. Melihat hal ini, Maple hanya tersenyum tanpa berkata apapun. Setelah keluar dari restoran, Luther kembali menelpon Bianca. "Halo Belinda, di mana kakakmu?" "Kakak baru keluar membawa sekelompok pengawal rahasia setelah mendapat panggilan." "Ada masalah apa kamu mencarinya?" tanya Belinda. "Keluar kemana?" tanya Luther. "Sepertinya pergi ke Pavilion Naga," jawab Belinda. "Kakakmu adalah dalam bahaya. Cepat utus bantuan ke sana." Setelah mengakhiri panggilan itu, Luther langsung bergegas ke Pavilion Naga. Pada saat ini, di dalam Pavilion Naga, pesta kostum sedang berlangsung dengan meriah. Orang yang bisa menghadiri acara ini adalah konglomerat kelas atas. Setelah itu, permainan mereka sangatlah liar. Lantaran semua orang mengenakan topeng dan tidak ada yang bisa mengenalinya, semua tamu di sini bisa bermain dengan sepuasnya. Sambil mengisap rokoknya, Gianna duduk di sofa sambil menikmati tarian vulgar para pria dan wanita di lantai dansa. Dilihat sekilas, tampak ini bagaikan surga alkohol. "Nona, Bianca sudah tiba." Pada saat ini, seorang pengawal menghampirinya dan memberi laporan. "Oh iya, secepat itu. Suruh dia masuk," perintah Gianna dengan tersenyum licik. "Baik," sahut pengawal itu. Kemudian dia berjalan keluar dari ruangan beberapa saat kemudian. Bianca masuk ke ruangan bersama pengawal tersebut. Situasi kacau yang sedang berlangsung di ruangan itu membuat alis Bianca mengernyit. Saking kacaunya, tempat ini seolah-olah tidak ada yang menjaga batasan. "Bianca, tak kusangka kamu benar-benar datang." Gianna berdiri sambil memegang segelas anggur. "Aku datang untuk mencari kebenaran. Siapa yang menjebak ayahku sebenarnya?" tanya Bianca. Beberapa saat yang lalu, Bianca menerima panggilan dari Gianna yang mengatakan bahwa dia bisa menyelamatkan ayah Bianca. Oleh karena itu, Bianca bergegas datang ke tempat ini. "Hehe, kamu ingin tahu? Kalau begitu, berlututlah untuk bicara denganku," kata Gianna dengan nada mengejek. "Menurutmu ini lucu?" kata Bianca seraya mengernyit. "Kenapa? Nggak mau berlutut? Kukira kamu anak berbakti, ternyata hanya pura-pura ya." Gianna mendengus. "Apa kamu akan memberitahuku kalau aku berlutut?" tanya Bianca. "Kamu nggak berhak bernegosiasi denganku. Kalau nggak ayahmu mati di penjara. Segera berlutut," bentak Gianna. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Bianca akhirnya berlutut juga. Dia sangat paham bahwa Gianna sengaja mempermalukannya. Namun saat ini Bianca tidak punya pilihan lain. Demi melindungi ayahnya, Bianca terpaksa membuang harga dirinya.
Patuh sekali, ternyata benar-benar anak berbakti. Giana melanjutkan sambil tertawa puas. Sekarang lepaskan bajumu. Apa katamu? Ujar Bianca sambil mengernyit. Giana berkata dengan nada yang lebih tegas. Kamu gak dengar? Aku menyuruhmu melepas pakaianmu. Jangan keterlaluan kamu, seru Bianca menjadi ekspresi dingin. Mempermalukan orang juga harus ada batasnya. Meminta seseorang melepas pakaian di depan umum itu sudah keterlaluan. Keterlaluan ya? Memangnya kenapa? Giana mencibir dan berkata, saat ini kamulah yang memohon padaku. Jadi kamu harus melakukan apapun perintahku. Kevin dijebloskan ke penjara supaya Giana mendapat kesempatan untuk mempermalukan Bianca seperti sekarang. Siapa suruh Bianca berani membatalkan pernikahan dengan keluarga Sonario? Jadi wanita itu harus membayar konsekuensinya. Amarah Giana tidak akan bisa terlampiaskan jika dia tidak menyiksa Bianca. Giana, kamu memang sudah kelewatan, kata Bianca dengan nada rendah. Haha, Bianca, sepertinya kamu belum paham situasinya sekarang. Giana tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, ini wilayahku, nasibmu ada di tanganku. Buka pakaianmu sekarang. Buka, buka. Sekelompok pria dan wanita yang mengenakan topeng mulai berseru dengan antusias. Banyak orang yang mabuk di sini dan berharap bisa menonton hal seru. Sepertinya nggak ada yang bisa dibicarakan lagi. Kalau begitu aku pergi saja, ujar Bianca. Dia malas berbicara omong kosong, lebih jauh dan segera melangkah pergi. Terlihat jelas bahwa Giana hanya mempermainkannya. Berhenti! Apa aku menyuruhmu pergi? Seru Giana. Tak lama kemudian, dua pengawal wanita sudah berdiri di depan Bianca. Kamu gak mungkin mengira aku datang sendirian kan? Ujar Bianca sambil menoleh pada Giana dengan dingin. Mengetahui akan menghadapi bahaya, Bianca keluar dengan membawa sekelompok pengawal rahasia untuk melindunginya. Para pengawal ini adalah orang-orang yang kuat. Haha, tentu saja aku tahu kamu datang dengan pengawal. Sayangnya, aku juga sudah membuat persiapan, ujar Giana. Sambil mengatakan itu, dia menepuk tangan sebagai kode. Kemudian, sekelompok pengawal bertopeng dengan aura kuat melangkah masuk sambil menyeret beberapa mayat. Setelah Bianca melihat lebih cermat, ekspresinya langsung berubah. Para mayat yang diseret di lantai itu adalah pengawal rahasianya. Gimana? Kaget nggak? Giana tersenyum mengejek dan berkata, pengawal rahasiamu sudah mati. Nggak ada yang bisa melindungimu lagi. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Giana, apa kamu sadar dengan yang kamu lakukan? Ujar Bianca dengan raut dingin. Dengan menghabisi pengawal rahasia keluarga Konata, Giana sudah bukan melakukan provokasi, tetapi memulai perang. Nggak perlu kaget begitu, sebentar lagi giliranmu akan tiba. Giana tersenyum dingin dan kembali memerintah. Hei, tahan dia. Baik, jawab kedua pengawal wanita itu tadi. Masing-masing dari mereka berdiri di sisi Bianca dan mencengkeramkan erat-erat. Karena kamu nggak mau melepaskan sendiri, biar aku yang membantumu, kata Giana. Dia tiba-tiba mengoyak pakaian Bianca hingga pakaian dalam hitam di baliknya terlihat. Jalang, kenapa punyamu besar sekali? Pantas saja banyak pria yang menyukaimu, ujar Giana dengan mata berkilat iri saat melihat payudara montok Bianca. Dengan wajah cantik dan tubuh bagus, wanita seperti Bianca benar-benar menakluk pria. Giana, jangan macam-macam, teriak Bianca. Memang kenapa kalau aku mau macam-macam? Kamu cuma bisa mengandalkan kecantikanmu. Hari ini aku akan menyayat wajahmu biar kamu malu bertemu orang lain di masa depan. Ujar Giana sambil tersenyum keji. Dia mengeluarkan pisau dan mulai menyayat wajah cantik Bianca. Bianca memerintih kesakitan hingga berkeringat dingin. Wanita jalang, siapa suruh kamu membatalkan pernikahan? Dasar nggak tahu terima kasih. Karena kamu menolak pernikahan dengan kakakku, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya, seru Giana.
Giana mengertakkan gigi sambil mengumpat. Dia terus menyayat wajah Bianca tanpa ampun. "Ah," jerit Bianca. Dia akhirnya tidak bisa menahan rasa sakit dan jatuh pingsan. Wajah cantiknya kini berlumuran darah dan terlihat begitu menyedihkan. "Pingsan secepat ini? Padahal aku belum puas senang-senang." Giana tersenyum keji dan berkata pada pengawalnya, "Robek bajunya dan gantung dia." "Baik." Kedua pengawal wanita itu segera melepas pakaian Bianca dan hanya menyisakan celana dalam, lalu mengantungnya di tengah lantai dansa. Setelah itu mereka menyiram kepala Bianca dengan sebaskom air dingin. Bianca yang pingsan menggigil kedinginan dan perlahan siuman. Giana tersenyum bangis dan berkata, "Bianca, kamu selalu berpura-pura suci, kan? Hari ini aku akan membuatmu dipermalukan. Apa kamu lihat orang-orang di sekitar ini? Meremehkanlah yang akan mempermalukanmu malam ini. Aku bakal merekam seluruh prosesnya untuk pacarmu nikmati." "Kak, kamu kurang ajar," ucap Bianca sambil mengertakkan giginya marah. "Hahaha, teruslah makianmu," balas Giana sambil tersenyum dingin. Kemudian Giana menoleh pada sekelompok pria bertopeng di bawah panggung dan berkata, "Semuanya, kalian pernah dengar tentang reputasi putri keluarga Konata yang cantik bukan? Wajahnya memang sudah rusak, tapi tubuhnya masih sempurna. Siapa yang mau bersenang-senang dengannya? Aku saja. Sialan, jangan berebut denganku, wanita ini milikku." Sekelompok pria itu berebut dengan penuh semangat. Mereka tentu saja tahu tentang reputasi Bianca. Dia adalah dewi cantik yang biasanya tak tersentuh. Saat mendapat kesempatan untuk bermain dengan sang dewi sekarang, mereka tidak akan melewatkannya. Karena semuanya menginginkan gadis cantik ini. Siapapun yang menawar paling tinggi akan mendapat kesempatan untuk bersenang-senang dengannya, kata Giana sambil tersenyum. "Aku kasih 2 miliar, biar aku yang duluan," ujar seorang pria bertopeng kepala domba sambil mengangkat tangannya. "Apa hebatnya 2 miliar? Aku keluar 10 miliar, sambung seorang pria bertopeng kepala banteng seraya mengangkat tangannya. "Aku keluar 16 miliar, aku 20 miliar. Semua orang terus memberikan tawaran tinggi. Orang-orang di sana adalah anak-anak dari keluarga berada. Mereka tidak kekurangan uang, hanya kekurangan adrenalin. Selama mereka bisa mendapatkan sesuatu untuk memicu adrenalin, mereka tidak peduli meski harus mengeluarkan banyak uang." Sialan kalian," umpan Bianca dengan marah. "Aku bayar 100 miliar, seru pria bertopeng kepala domba tadi tiba-tiba. Dalam sekejap, suasana di sekitar berubah lebih hening. 100 miliar bukan jumlah yang sedikit. Mengeluarkan uang setinggi ini untuk bersenang-senang memang harus dipertimbangkan dengan matang. Karena nggak ada yang menawar lebih tinggi, kamu bisa duluan," ujar Giana sambil menunjuk pria bertopeng kepala domba. Kemudian dia melanjutkan, "Yang lainnya harap berbaris dengan sabar." Begitu kata-kata ini terlontar, semua orang langsung bersorak heboh. "Hehe, kalau bisa bersenang-senang dengan wanita cantik ini, 100 miliar pun sepadan," ujar pria bertopeng kepala domba sambil berjalan ke atas panggung. Matanya yang mesum terus mengamati tubuh seksi Bianca. "Sebaiknya kamu jangan macam-macam. Keluarga Konata nggak akan mengampunimu," ancam Bianca sambil mengertakkan gigi. "Kalau bisa bersama wanita cantik mati pun sepadan. Lagian memangnya kamu tahu siapa aku?" balas pria bertopeng kepala domba itu sambil tersenyum bengis. Semua orang di bawah panggung mulai bersorak. Bianca meronta agar dirinya terbatas dengan putus asa. Tetapi perjuangannya tidak membuahkan hasil. Pria bertopeng itu terus mendekat. "Cantik, aku datang," kata pria bertopeng kepala domba itu sambil tertawa terbahak-bahak dan segera menyerbu Bianca. "Berhenti!" seru seseorang dengan suara menggelegar. Meredam semua suara bising di sana, semua orang menoleh ke belakang dengan terkejut. Terlihat sesosok tubuh tinggi berjalan masuk dengan niat membunuh yang kentara.
Suhu di ruangan pesta yang awalnya panas langsung turun. Beberapa orang yang mengenakan pakaian minim langsung bergidik kedinginan. "Luther," gumam bicara. Setelah melihat wajah yang baru datang itu dengan jelas, Bianca langsung senang, seolah-olah dia baru melihat penyelamatnya. Gianna yang telah melihat sosok Luther sontak mencibir dan berkata, "Rupanya kamu cari masalah sendiri dengan datang ke sini. Hari ini, aku akan membuatmu menyaksikan wanitamu dipermalukan. Kalian pantas mati," geram Luther. Begitu melihat Bianca yang digantung dengan wajah penuh bekas luka, Luther langsung mengepelkan tinjunya. Raut wajahnya muram dan tubuhnya dipenuhi aura membunuh. Amarah dalam dadanya hampir membuatnya hilang akal. "Luther, kamu marah, nggak senang. Terus kenapa? Wanitamu ada di tanganku sekarang. Aku bisa melakukan apapun padanya," ejek Gianna. Setelah itu dia berkata pada pria bertopeng kepala domba, "Jangan diam saja, si cantik sedang menunggumu. Jangan sungkan-sungkan, layani dia dengan baik dan depan kekasihnya ini." Gianna menyerengai dan mengucapkan kata-kata keji itu. "Hehehe, oke," sahut pria bertopeng kepala domba itu sambil tertawa penuh semangat. Dia terlihat tidak sabar untuk bereaksi. Lantaran terlalu antusias, tubuhnya bahkan mulai bergetar. "Kalau kamu berani menyentuhnya, satu jari pun, aku akan membunuhmu," teriak Luther. "Hahaha, aku nggak cuma ingin menyentuh jarinya, tapi aku ingin menjilat seluruh tubuhnya. Aku yang bisa kamu lakukan padaku," balas pria bertopeng kepala domba itu sambil sengaja menjulurkan lidahnya untuk menjilat kaki Bianca. "Cari mati," seru Luther dengan wajah muram tiba-tiba mengambas tangannya. Hush! Sebatang jarum perak langsung memeleset dan menembus kening pria bertopeng kepala domba itu. "Ah!" Pria bertopeng kepala domba itu bergetar sebentar, lalu langsung membeku. Detik berikutnya, mayatnya roboh ke lantai dan mengumpulkan debu. Kejadian mendadak ini membuat sekelompok pria dan wanita bertopeng di sekitar langsung berteriak ketakutan. "Berani sekali kamu membunuh orang di wilayahku. Kamu sudah bosan hidup." Gianna melempar gelas anggur di tangannya ke lantai, lalu berseru, "Hei, potong tangan dan kaki orang ini." "Baik," jawab sekelompok pengawal Gianna. Mereka segera menghenus pedang mereka untuk menghabisi Luther. "Siapapun yang menghalangiku akan mati," ujar Luther dengan sepasang mata memerah. Bukannya mundur, dia justru terus maju. Setiap pengawal yang mendekati Luther langsung dipukul. Satu persatu pengawal itu pun roboh ke lantai. Luther bereaksi tanpa balas kasihan. Kemanapun dia lewat, tidak ada yang bisa selamat. Brengsek! Melihat sekujur tubuh Luther yang berlumur darah, semua orang langsung lari ketakutan. Setelah merobohkan sekelompok pengawal, Luther segera berlari ke atas panggung, lalu memutuskan rantai yang mengikat Bianca. "Kamu nggak apa-apa?" tanya Luther, dengan hati tertekan saat melihat wajah Bianca yang disayat. Dia buru-buru melepas mantelnya dan menyelimuti tubuh Bianca yang menggigil kedinginan. Ayo kita pergi. Kita nggak bisa lama-lama di sini," ujar Bianca sambil berdiri terhuyung-huyung. Berhubung pengawal rahasianya bisa dibunuh diam-diam, jelas ada master yang bersembunyi di sini. "Pergi, kalian kira kalian bisa pergi?" Gianna menengus dingin dan berseru, "Semua pengawal serigala, aku memerintahkan kalian untuk membunuh bocah ini." Setelah perintah diturunkan, 10 sosok tiba-tiba berjalan keluar dari kegelapan. Orang-orang ini mengenakan topeng dan pakaian hitam dengan aura yang kuat. Mereka adalah para master yang menghabisi pengawal rahasia keluarga Konata sebelumnya. "Haha, bocah itu bakal mati di tangan pengawal serigala hari ini." Pengawal serigala keluarga Sonario itu elit dan antara para elit. Mereka semua adalah orang-orang yang kuat yang sudah melalui ratusan pertarungan, ujar Gianna. Pria ini seharusnya bangga bisa mati di tangan pengawal serigala. Begitu pengawal serigala muncul, semua orang menjadi sangat bersemangat.
Wajah mereka antusias seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Gawat, ekspresi Bianca berubah drastis saat berkata, "Luther, jangan khawatirkan aku. Cepat pergi dan minta bantuan dari keluarga Konata." Dia tahu bahwa Luther sangat kuat, tetapi pengawal serigala keluarga Senario adalah master kelas 1. Luther pasti akan sangat kesulitan membawanya pergi dari sini. "Jangan bodoh, aku nggak mungkin meninggal kamu sendirian di sini," ujar Luther. Dia pun mengeluarkan tangan dan menggenggam tangan ramping Bianca. "Tapi kamu bakal susah kabur kalau membawaku," kata Bianca sambil mengerenyit. Dia tidak ingin Luther mempertaruhkan nyawanya dan mati sia-sia. "Kabur? Siapa bilang aku mau kabur?" Luther melihat ke sekeliling dengan sorot mata tajam sambil berkata, "Malam ini aku akan membunuh mereka semua." "Sombong betul. Memangnya kamu sanggup menyingkirkan pengawal serigala keluarga Senario?" ejek Gianna. "Para pengawal serigala ini adalah orang-orang yang terpilih dengan cermat oleh kakaknya. Pengawal rahasia keluarga Konata pun tidak bisa menandingi mereka, apalagi hanya seorang pria udik." "Kita lihat saja nanti," bahas Luther dengan datar. "Oke, karena kamu mau cari mati, aku akan membantumu." Gianna membuat gestur dengan tangannya sambil berkata, "Gray, bunuh dia." "Baik," sahut Gray yang merupakan ketua pengawal serigala. Dia langsung menghunus pedangnya dan menghampiri Luther. Langkahnya ringan dan tanpa suara, tetapi membawa aura mengintimidasi yang kuat. "Mati kamu," seru Gray. Setelah jaraknya cukup dekat dengan Luther, dia tiba-tiba menambah kecepatan dan menembuskan pedangnya. Dalam sekejap, pedang itu mengeluarkan cahaya dan energi yang dahsyat. Sebagai tanggapan, Luther meninju ke depan dengan ekspresi dingin. Duar! Cahaya pedang menghilang dan energinya luruh tanpa bekas. Tinju sederhana Luther langsung menembus dada Gray. Tinju itu menembus keluar dari punggung Gray dan meneteskan darahnya. Serangan ini sederhana dan juga kejam. "Ah!" Mata Gray berbelalak kala melihat tinju yang menembus dadanya. Ekspresi ketakutan memenuhi wajahnya. Pedangnya masih terangkat dan membeku di udara. Luther menyerang terlalu cepat hingga Gray tidak mampu bereaksi. Bruk! Luther melempar tubuh Gray hingga menghantam dinding dan meninggalkan noda darah di sana. "Hah?" Semua orang tercengang melihat kejadian ini. Gray adalah ketua pengawal serigala. Dia itu elit di antara para elit. Orang sekuat itu langsung mati oleh satu tinju Luther. Ini sangat mustahil. Nggak mungkin," ujar Gianna dengan nada tidak percaya. Dia masih tertegun melihat mayat Gray. Ketua pengawal serigala yang sangat kuat itu benar-benar mati semudah ini. "Bocah nekat, berani-beraninya kamu membunuh ketua pengawal serigala. Kamu harus mati hari ini." Setelah bertegun sejenak, 9 pengawal serigala lainnya pun berteriak marah. Pada saat yang sama, mereka segera menghunus pedang dan menyerang Luther bersama-sama. Luther tiba-tiba mengentakkan kakinya tanpa ekspresi. Duk! Terdengar bunyi keras diiringi lantai yang retak. Semburan energi sejati yang dahsyat seketika meledak dan menghantam para pengawal serigala. Bruk! Bak baru ditabrak kereta api, para pengawal serigala langsung terpelanting mundur dan memuntahkan darah. Bahkan sebelum mereka terjatuh ke lantai, mereka sudah meninggal mendadak. Hanya dengan satu serangan, meridian 9 pengawal serigala ini terputus. Lalu mereka mati dalam sekejap. Thanks for watching.